Selamat pagi Bapak, Ibu, dan siswa-siswi semuanya. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Kita akan membaca Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 secara berbalasan. Mazmur untuk korban syukur
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku, kita nyanyikan 2 kali. Mari kita satu dalam doa. Bapa terkasih, kami memberi waktu dan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan berani melakukan firman Tuhan yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Be Grateful for God's Help. Bacaan kita berdasarkan 1 Samuel 7 ayat 12 yang memberitakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan berani melakukannya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Kita sering menganggap bahwa bersyukur itu hanya sebatas bilang makasih ya. Makasih Tuhan. Tetapi, apakah memang hanya terima kasih?
Itu sebabnya biasanya orang berpikir bahwa cerita hari ini adalah cerita tentang batu. Ebenezer hanya sekedar batu penanda. Cerita tentang batu. Ini bukan cerita tentang batu. Ini cerita tentang ketidakberdayaan, ketakutan, dan harapan yang hilang. Ketika Israel ingin bertobat tapi justru berkumpulnya mereka menjadi sasaran empuk bagi bangsa Filistin, Filistin bersiap menyerang Israel dalam posisi yang lemah dan tersudut. Ketika Israel mendengar kabar tentang bersiapnya Filistin, mereka menjadi panik. Namun Tuhan mengguntur atas tentara Filistin yang dalam posisi kuat, dan Tuhan mengacaukan tentara Filistin. Itu sebabnya batu ini bukan kisah utamanya. Batu ini pengingat bahwa saat jalan keluar tidak terlihat, bukan berarti tidak ada pertolongan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bersyukur adalah cara untuk mengingat setiap Ebenezer yang kita dirikan. Jadi sekarang saya mau tanya, apa cerita Ebenezermu? Karena sebenarnya Ebenezer bukan cerita tentang batu. Setiap orang yang pernah mendengar kisah ini dan mereka berpikir bahwa ini adalah kisah batu, mereka melewatkan hal paling penting dari cerita ini. Karena kisah ini justru sebenarnya mengangkat makna bersyukur ke level yang lebih tinggi. Bersyukur gak cuma bilang terima kasih. Bersyukur gak cuma bilang thank you God. Bersyukur gak cuma bilang ya udah disyukuri aja. Tetapi bersyukur di dalam cerita mengenai Ebenezer mengangkat arti bersyukur, makna bersyukur ke level yang lebih tinggi. Setiap kali kalian dan saya, juga para guru mendirikan Ebenezer kita mendirikan sebuah pengingat. Pengingat yang membuat kita tidak akan pernah lupa pada setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ebenezer Israel membuat mereka tidak pernah lupa. Saat mereka tidak melihat jalan keluar, saat semuanya tersudut, saat mereka ada dalam posisi yang lemah, saat sepertinya tidak ada pertolongan bagi mereka, saat sepertinya semua pintu tertutup bagi mereka, Ebenezer yang mereka dirikan menjadi pengingat bahwa ketika semua pintu tertutup, bukan berarti tidak ada pertolongan. Ketika semua jalan tertutup, bukan berarti Tuhan tidak menyiapkan jalan dan rencana yang lain. Ketika kalian dan saya bersyukur atas berbagai hal yang terjadi dalam hidup, maka rasa syukur itu sendiri adalah penanda bagi kita, pengingat bagi kita, bahwa saat kita ada dalam saat-saat paling tidak menyenangkan, kita akan selalu mengingat bahwa Tuhan sementara menyiapkan sebuah rencana bagi kita. Masa pandemi ini menjadi masa yang tidak nyaman buat kalian, saya, para guru, orang tua. Masa di mana ada banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi. Masa di mana semua orang berpikir bahwa dan bertanya, kapan pandemi ini berakhir? Kapan kita bisa sekolah lagi? Kapan segala sesuatunya normal seperti dulu? Dan mungkin kita nggak punya jawabannya. Tapi saat kita ada di tengah-tengah situasi seperti ini, mari dirikan Ebenezer kita. Sehingga kita akan terus mengingat bahwa saat ini Tuhan sementara menyiapkan sebuah rencana bagi kalian dan saya. Kita belum tahu seperti apa rencana Tuhan. Tetapi pasti Dia akan menyingkapkannya bagi kita.
Naikkan level bersyukurmu. Dari sekedar bilang terima kasih Tuhan, terima kasih sudah nolong, terima kasih sudah terlibat, terima kasih sudah memberi jalan keluar. Menjadi level berikutnya, kita mengingat yang kita dirikan, yang kita sampaikan pada Tuhan, itu menjadi pengingat agar kita tidak pernah melupakan perbuatan Tuhan. Ada satu masa, ada satu waktu, ada satu momen ketika kalian dan saya tidak melihat jalan keluar. Namun jika Tuhan membuat kita bertahan sampai saat ini, dengan segala penyesuaian untuk PJJ, dengan segala perjuangan agar PJJ tidak menjemukan dan menjenuhkan, kita mengingat bahwa Tuhan masih menolong kita untuk tetap bisa bertahan. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada semua siswa, juga para guru. Selamat bersyukur. Selamat mendirikan Ebenhezermu. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami dan mengingatkan kami untuk setiap masa yang saat ini kami hadapi, menjadi masa di mana kami boleh mendirikan Ebenhezer kami, menaikkan level syukur kami kepada level di mana kami bukan sekadar mengucapkan terima kasih, tetapi kami juga mengingat bahwa di saat-saat ketika kami tidak melihat jalan keluar atau kepastian dalam hidup, kami boleh mengingat bahwa saat itu Engkau sementara menyiapkan rencana bagi kami. Berkati kami semua sebagai siswa, agar sekalipun kami harus menghadapi masa-masa PJJ, di mana ada begitu banyak hal baru yang masih kami perjuangkan, masih kami berupaya untuk menyesuaikan diri, kami bisa melewati tahap ini bersama-sama dan berhasil bersama-sama. Bantu kami untuk mengatasi rasa jenuh kami, sehingga kami tidak mengeluh dengan situasi ini. Demikian juga dengan setiap guru yang harus memikirkan banyak cara agar kami tetap termotivasi untuk belajar. Tolong agar mereka pun juga dapat menangani kami dengan bijak dan tetap dapat mengajar kami untuk hal-hal yang bukan saja perlu kami ketahui, tetapi juga penting untuk kami jalani. Kami mendoakan setiap program sekolah yang harus dilaksanakan dengan cara dan situasi seperti ini. Bapak menolong agar setiap penyesuaian akan tetap membuat program-program sekolah itu berjalan dengan baik dan tetap dapat memberkati setiap orang. Lalu kami mau mendoakan sekolah kami, BPK Penabur, Bapak menolong, memampukan, sehingga semua hal yang kami kerjakan akan menjadi hal-hal yang bermanfaat dan tetap dapat memberkati Indonesia dengan kehadiran BPK Penabur dan sekolah kami di tengah-tengah Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh hidup, diri kami, dan bahkan masa-masa di mana kami menjalani semua situasi ini di dalam tangan kasih sayang dan pemeliharaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 407 bait pertama dan kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, untuk kami domba-Mu. Bila kami menikmati ibadah
Mari kembali dalam hidup, dalam pelajaran, dalam pelayanan, dan keseharian kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dalam karya terus berpaling.
Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional.